Saudara-saudari yang terkasih, terutama para legioner yang saya cintai, pada tanggal 14 Juni ini kita akan merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Itu saat indah bagi kita untuk kembali merenungkan apa sih yang bisa kita petik ketika kita setiap tahun boleh merayakan tubuh dan darah Kristus. Saya pernah mendengar katanya Santa Teresa dari Calcutta pernah mengatakan hal-hal yang indah berkaitan dengan perayaan Ekaristi. Dia pernah mengatakan bahwa Ekaristi itu pertama memantapkan tekad, lalu yang kedua meneguhkan jiwa, yang ketiga dia mengatakan bahwa Ekaristi adalah kekuatan di dalam menanggung derita, dan yang keempat bagaimana Ekaristi sungguh menjadi bekal di dalam perjalanan kita menuju Allah. Saudara-saudari yang terkasih, tentu di dalam hal ini bagaimana kita boleh mengangkat suatu manfaat hikmah yang bisa kita sungguh alami di dalam hidup ketika kita merayakan perayaan Ekaristi. Ketika Yesus mengatakan bahwa inilah tubuhku, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu dan untuk pengampunan dosa. Bagaimana kata-kata ini sungguh mengundang kita untuk sungguh memanunggalkan hidup kita pada Kristus. Kristus memberikan diri seutuh-utuhnya untuk hidup kita. Maka seringkali dikatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang menyerahkan diri sehabis-habisnya untuk kita. Demi keselamatan kita, demi penebusan kita, demi pengampunan dosa kita. Tentu di dalam hal ini penting bahwa dengan merayakan perayaan Ekaristi kita pertama-tama ada usaha untuk sungguh mau memanunggalkan diri kita dengan Kristus. Kristus berkata, barang siapa memakan dagingku, meminum darahku, dia memanunggalkan diri dengan aku. Aku bersama dia dan dia bersama aku. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus berkata, makanlah, minumlah, itu tanda bahwa kita sungguh mau ikut serta di dalam karya Yesus, di dalam karya keselamatan. Justru karena itu, kita berusaha ketika merayakan Ekaristi menyambut dia, kita mau seperasaan dengan dia, sekehendak dengan dia, sepikiran dengan dia, secita-cita dengan dia, dan terutama juga ikut serta di dalam karya dia. Tentu di dalam hal ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang kiranya bisa kita sungguh wujudkan di dalam hidup kita. Pertama, apakah kita sungguh juga membangun setiap kali intensi yang baik di dalam hidup kita ketika kita merayakan perayaan Ekaristi? Artinya, apakah aku membangun disposisi terbaik di dalam hidupku ketika aku merayakan perayaan Ekaristi? Punya waktu sungguh, punya atensi dan intensi untuk perayaan Ekaristi. Lalu yang kedua, bagaimana kita terus berjuang bersama Yesus di dalam seluruh cita-cita kita, terutama menjadikan hidup kita juga manusia Ekaristi. Manusia yang bisa menghabiskan hidup, berbagi diri dengan sesama demi kebahagiaan sesama. Seperti Yesus yang sungguh memberikan dirinya untuk kita dan menjadikan kita bahagia. Yang ketiga, cobalah kita mengusahakan juga suatu bentuk sembah sujud atau adorasi di dalam sakramen Maha Kudus. Bicarakan dengan dia apa yang sungguh ada dalam hati. Yesus adalah pribadi yang selalu akan mengundang kita datang kepadanya. Seperti dikatakan, datanglah kepadaku kalian yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bagaimana kita boleh datang pada dia dan selalu merasa bahwa kita diterima. Saudara-saudari yang terkasih, selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Semoga kita selalu sehat,
Dan terutama di dalam masa pandemi ini, kita mau sungguh bisa menempatkan hidup kita di dalam disposisi yang baik untuk perayaan Ekaristi, khususnya Ekaristi online. Tuhan memberkati.